Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini, baik semua ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai prinsip dasar administrasi perkantoran. Langsung saja kita ke PPT-nya. Gimana, Pak? Sudah terlihat semua di PPT-nya? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan Bu. mempelajari mengenai prinsip dasar administrasi perkantoran. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian administrasi, yang kedua menjelaskan unsur-unsur administrasi, dan yang ketiga yaitu mengemukakan fungsi-fungsi administrasi. Selanjutnya, sebelum kita ke pengertian, adakah yang sudah mengerti apa itu administrasi? Administrasi adalah catat mencatat, tulis menulis, Bu. Ya, baik. Kita akan membahas mengenai pengertian administrasi terlebih dahulu menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.R. Terry, yaitu administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggeraan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Sondang P. Siagian, yaitu administrasi adalah segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian administrasi dari arti sempit dan arti luas. Yang pertama, administrasi dalam arti sempit, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan baik bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Atau dengan kata lain disebut tata usaha. Jadi administrasi dalam arti sempit ini lebih kepada tata usahanya seperti catat mencatat, kemudian mengetik, mengumpulkan, menghimpun, seperti itu. Selanjutnya yaitu administrasi dalam arti luas. Nah, administrasi dalam arti luas itu merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dari administrasi. Jadi di dalam administrasi itu harus ada 8 unsur. Yaitu yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga komunikasi, kemudian kepegawaian, kemudian keuangan, perbekalan, tata usaha, serta hubungan masyarakat atau public relation. Nah, apa sih itu organisasi? Ada yang tahu di sini apa itu organisasi? Baik, saya lanjutkan ya.
Jadi organisasi itu merupakan tempat di mana kegiatan administrasi tersebut dilakukan. Dalam bisnis, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu akan dihimpun menjadi sebuah wadah. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi orang-orang di dalamnya untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua ada manajemen, yaitu alat utama pelaksanaan administrasi. Ada pengatur, kemudian penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Dalam manajemen ini ada tiga kelompok dari tingkatan manajemen, yaitu yang pertama ada top manajemen, itu paling atas, kemudian middle management, itu bagian tengah, dan yang terakhir ada lower management, paling bawah, itu seperti mandor, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komunikasi. Jadi administrasi juga mengatur pola komunikasi antar bidang atau antar bagian, misalnya melalui surat atau warta. Kemudian yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Dalam administrasi ada proses saling berhubungan, yaitu seperti penerimaan, kemudian penempatan, pendayagunaan, dan pemberhentian kerja tergantung kinerja dari pegawai tersebut. Apakah kinerjanya baik atau kinerjanya kurang baik, seperti itu. Kemudian lanjutnya, yang kelima, ada keuangan. Nah, setiap instansi itu kan pasti memiliki keuangan ya guna untuk menjalankan bisnisnya atau organisasinya seperti itu. Jadi keuangan ini berkaitan dengan pembiayaan, kontrak kerjasama, mulai dari cara memperoleh dana hingga mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang keenam ada perbekalan, yaitu berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan dan penyingkiran atau pemusnahan barang. Seperti kalau pengadaan barang itu kan kita merencanakan 1 tahun, kita akan misal barang apa saja yang akan kita beli untuk 1 tahun itu, baik barang habis pakai maupun barang yang tidak habis pakai. Kemudian pihak administrasi akan menyisir mana barang yang dibutuhkan untuk kerja atau barang yang tidak dibutuhkan. Jadi tetap ketika para bagian itu melakukan pengajuan barang perbekalan, dia akan mendapat validasi dulu dari pimpinan terkait. Kemudian yang ketujuh ada tata usaha, yaitu meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman. Kemudian yang kedelapan ada hubungan masyarakat, yaitu administrasi akan menciptakan peraturan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama konsumen. Jadi hubungan masyarakat itu lebih kepada bagaimana kita menjaga citra perusahaan kita dan hubungan perusahaan kita kepada orang lain, baik itu klien kerja, kemudian masyarakat, dan konsumen. Seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik. Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan mengenai fungsi dari administrasi. Nah, fungsi administrasi itu kan sebenarnya banyak juga. Tapi saya mengambil dari tokoh administrasi yang terkenal itu Ceteri. Yang pertama, yaitu ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing, pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Dan yang terakhir ada controlling, pengawasan. Nah, apa sih itu planning? Nah, planning itu merupakan dasar pemikiran dari tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti contohnya kita, kalau ingin mencapai apa yang kita inginkan, kan kita harus memplanningkan apa itu dulu, bagaimana alurnya nanti, kemudian langkah apa saja yang akan kita lakukan, jadi seperti itu. Kemudian ada organizing, yaitu tindakan untuk mengumpulkan orang-orang dan mempengaruhinya untuk dapat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dalam organisasi itu, setiap organisasi kan ada beberapa orang yang bekerja sama. Nah, kita harus membaginya dalam beberapa bagian sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Seperti itu, misal yang ahli dalam akuntansi kita tempatkan di keuangan dan sebagainya. Jadi bekerja dengan sesuai tupoksinya masing-masing.
Nah, yang ketiga ada actuating, yaitu bagaimana menggerakkan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan arahan dan tugas masing-masing. Nah, pimpinan itu juga memiliki peran penting ya, selain dia mengawasi, tetapi dia juga bertugas untuk menggerakkan orang-orang yang di bawahnya agar tugas dan pekerjaan mereka itu berjalan sesuai dengan rencana gitu, dan diberikan arahan agar tugas-tugasnya itu berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada controlling atau mengawasi keselarasan antara kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, controlling ini sangat penting ya karena kita kan mengawasi apakah yang dikerjakan oleh orang yang ada di organisasi itu sudah sesuai atau belum. Jadi misal nanti ada kesalahan, kita bisa meminimalisir kesalahan tersebut dengan cara melakukan perbaikan atau mengulangi dari awal, setidaknya belum sampai pada kesalahan yang besar. Jadi controlling itu sangat penting ya. Seharusnya semua perusahaan itu harus ada controlling. Misal kalau controlling saja tidak ada, itu mungkin akan mengakibatkan beberapa masalah. Contohnya saja kan kalau di organisasi pemerintahan nih, kan banyak itu yang melakukan korupsi karena itu kan enggak, pengawasannya kurang ya. Jadi sering sekali para pejabat itu ada yang korupsi. Nah, seperti itu. Jadi keempat ini fungsi administrasi itu harus dapat menjadikan administrasi itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada contoh kegiatan administrasi. Nah, kegiatan administrasi itu seperti tadi, kegiatan lebih kepada yang ke tata usaha, yaitu seperti mengetik, kemudian mencatat, kemudian menghimpun, menyimpan, dan tujuannya adalah agar kegiatannya itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebenarnya ada contoh mengenai kegiatan administrasi, tapi nanti saya kirimkan link saja ya di WA Group. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, nah selanjutnya ada latihan. Silahkan nanti kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang, kemudian mendiskusikan penerapan fungsi administrasi yang tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling pada organisasi sekolah dan organisasi non-pendidikan bebas. Nah, jadi nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya saja ya. Nanti jadi kalian mengerjakannya itu singkat saja, secara singkat. Kalian itu seperti apa, misal kalau di organisasi sekolah, terus organisasi itu seperti apa, seperti itu saja. Baik, boleh silahkan tugasnya dikerjakan dari sekarang. Oke, baik. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. jadi karena waktunya yang sedikit juga, silakan perwakilan dari kelompok saja mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat saja. Silakan. Dari kelompok Mbak Bani, boleh? Baik, Bu. Mengenai implementasi POAK atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling di organisasi sekolah. Yang pertama mengenai planning, merencanakan pembelajaran. Contohnya dapat berupa guru dalam membuat RPP. Kemudian organizing, mengorganisasi, yaitu contohnya ada di TU, bagian kemahasiswaan, dan lain-lain. Kemudian bagian actuating, yaitu menggerakkan seperti memberikan sosialisasi dan dorongan kepada guru untuk mengajar sebaik mungkin. Kemudian controlling, contohnya dapat berupa pengawasan guru. Contohnya adanya penilaian kinerja guru yang mungkin berjalan secara periodik. Seperti itu, Bu. Ya, baik.
Bagus sekali ya Mbak Bani. Nanti tolong dikumpulkan ya di akhir pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi mengenai prinsip dasar administrasi pada hari ini, yaitu administrasi itu merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan, di mana kalau dalam arti sempit seperti mengetik, kemudian catat mencatat, dan sebagainya. Lebih kepada tata usahanya kalau administrasi dalam arti sempit. Kemudian kalau administrasi dalam arti luas, itu lebih mengarah kepada pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dan unsur-unsur yang harus ada dalam administrasi ada 8 tadi: organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, serta humas. Nah, kemudian juga fungsi administrasi itu juga harus ada planning, perencanaan, kemudian actuating, penggerakan, organizing, pengorganisasian, dan controlling, pengawasan. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk penilaiannya, Ibu nanti akan memberikan kalian soal lewat WA Group ya. Nanti tolong dikerjakan dan dikirim ke email Ibu maksimal tanggal 20 Mei 2020 pukul 23.59. Nanti soalnya saya kirim ke WA Group ya. Sudah paham semua dengan ketentuan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik. Nanti untuk minggu depan kalian silahkan mempelajari mengenai pengertian kantor, tujuan, fungsi, serta kegiatan yang ada di dalam kantor. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Apabila Ibu ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.